Pupuk Kaltim Bontang dengan tekanan di awal babak pertama ini masih dapat dipatahkan oleh pemain muda Octavianus Maniani dan sebuah tackling dari Tarik Janabi, di mana langsung menghadiahkan sebuah kartu kuning dari wasit Oki Dwi Putra. Kartu kuning salah satu yang tercepat mungkin di Jarum Indonesia Super League kepada Tarik Janabi. Ya, sebuah pelanggaran yang pantas diganjar dengan kartu kuning. Kita bisa lihat dia mencegah lawan dari arah depan. Dan seperti tadi Bung Arya bilang, 24 detik, tapi Tarik El Janabi sudah memperoleh. Tarik Janabi kembali, Octavianus Maniani melalui Rahmat Dhani tadi berusaha untuk melewati Iqbal Samad. Masih kita tunggu apakah menghasilkan sepak pojok ataukah tendangan gawang. Dia menarik melihat bagaimana Octavianus Maniani berusaha untuk bisa melewati. Nabi masih Tarik Janabi, umpan kepada Iswanto, duel tidak berhasil dimenangkan oleh Iswanto tadi. Okto Maniani dengan umpan yang cukup baik, namun ada Joko Sidik yang melakukan intersepsi sebelum Eli Aiboy dapat menguasai bola tadi. Sebuah peluang tadi, Bung. Sebuah serangan balik yang dilakukan cepat oleh tim PKT Bontang, namun sayang sekali Iswanto gagal menguasai bola sehingga terjadi serangan kembali yang dilakukan oleh PSMS Medan. Ya, kita lihat bagaimana Eli Aiboy. Semua pelanggaran tadi tentunya cukup mengejutkan bahwa seorang Zada tidak diturunkan menjadi pemain inti ataupun tidak. Kita lihat namanya dalam daftar pemain cadangan sekarang. Rahmat Afandi, Esteban Gien dapat dicuri oleh Titus Bonai dan duel antara kedua pemain akhirnya menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Pupuk Kaltim Bontang. Ya, kita lihat bagaimana Esteban kalah berduel melawan Titus Bonai menghadapi penyerang PKT yang cepat seperti. Melebar kembali, cukup baik visi dari seorang Esteban Gien. Ada Eli Aiboy, kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti, berhasil dihalau dengan cukup baik oleh Wilfrido Kenes, dan akhirnya sebuah clearance harus terus dilakukan, mengangkat kaki terlampau tinggi tampaknya tadi. Sebuah pelanggaran oleh Trias Budi. Iya, Trias Budi kalau diperhatikan memang tidak terlalu tinggi bola, dan di saat bersamaan juga ia tidak menduga Avan Lubis masuk begitu cepat sehingga halauannya praktis mengenai wajah dari Avan Lubis. Kembali Rahmat Dhani. Dan kembali sebuah crossing Herman Batak hampir saja dapat dicuri. Namun terlebih dahulu tampaknya merupakan sebuah pelanggaran tadi. Ya, jelas sebuah pelanggaran karena bola sudah dipegang oleh kiper PKT Bontang Herman Batak. Kita lihat. Rahmat Afandi tadi yang berusaha untuk mencuri bola. Dan memang belum sepenuhnya, walaupun akhirnya masih Tarik Janabi, penguasaan bola yang begitu prima pada Imral Usman. Bermain ke tengah pada Yves Kalamen. Berusaha untuk melakukan keeping tadi, namun tampaknya terjadi sebuah cedera terhadap Yves Kalamen. Sepertinya cedera yang kita lihat. Inilah Bung Arya yang sering kali terjadi. Seperti ini tampaknya pemain akan mengalami cedera yang sangat serius karena tidak ada pressure dari lawan dan dia dalam posisi menguasai bola. Apakah ini menjadi sebuah cedera ligamen? Yves Kalamen merupakan pemain yang baru bergabung di putaran kedua di kubu Pupuk Kaltim Bontang. Pemain asal Kamerun yang juga memiliki beberapa international caps bersama tim nasional Kamerun, berusia 31 tahun. Tentunya sangat disayangkan apabila ia harus menderita cedera panjang. Ya, tampaknya ada aba-aba dari ofisial tadi dengan menggulung-gulungkan tangannya. Tanda tidak lagi bisa melanjutkan pertandingan. Dan ini kita lihat bagaimana cuplikan ulang sebuah gol dari Rahmat Dhani. Kita lihat, ya, memang sulit bagi kiper manapun ketika bola tanggung seperti ini untuk bisa memotong. Sehingga harus keluar digantikan oleh Satria Ferry di penghujung babak pertama ini. Tarik Janabi dengan sangat baik dan sebuah tackling yang cukup tinggi oleh Rahmat Dhani tadi menghasilkan tendangan bebas. Sebuah kontrol bola yang begitu baik dari playmaker asal Maroko ini.
dan juga mantan pemain dari Sriwijaya FC Palembang dan Arema Malang. Dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini masih dengan keunggulan dari PSMS Medan melalui gol yang diciptakan oleh Rahmat Afandi di menit ke-26 dan kartu kuning pada Iqbal Samad tadi atas sebuah ganjalan kepada Mario Kostas. Sebuah pergerakan dari Kostas tadi harus diganjal oleh Iqbal Samad, menghasilkan kartu kuning yang ketiga baginya di musim ini. Dan sebuah penempatan yang cukup di luar kebiasaan pemain yang berposisi asal sebagai seorang striker tentunya. Pelanggaran tadi oleh Afan Lubis terhadap Trias Budi. Imral Usman yang ditunjuk sebagai kapten kesebelasan pada partai sore hari ini, kembali sebuah pelanggaran oleh pemain PSMS Medan yaitu Afan Lubis kepada Trias Budi 2 kali berturut-turut. Jelas sekali sebuah tarikan yang dilakukan oleh Afan. Edi Sibung, Eli Aiboy cukup baik sebuah flick tadi namun tidak dapat dijangkau oleh Esteban Gien, dan pelanggaran oleh Gien kepada Wilfrido Henes cepat dilakukan. Tendangan bebas tadi Satria Ferry melebar, Titus Bonai kembali menciptakan sebuah ruang gerak dan kirimkan sebuah crossing dan sundulan langsung dari seorang Josiah Seton dan penyelamatan yang begitu gemilang dari seorang Gali Sudaryono. Ya, inilah sekiranya yang diinginkan oleh pelatih Fahri Husaini, agar umpan-umpan crossing bisa dengan baik dimanfaatkan secara optimal oleh lini depan mereka, yang ditempati oleh James Deba dan juga sekarang ada Jasiah Seton. Sebuah sundulan yang sangat baik sekali di Jasiah Seton dan Sekitar 5 meter dari gawang dikawal oleh Gali Sudaryono namun masih mampu diselamatkan oleh Gali Sudaryono. Kini mencoba PSMS Medan untuk mengembangkan permainan. Edi Sibung tadi melakukan pelanggaran kepada Trias Budi atau Joko Sidik, dan kartu kuning telah diterima oleh Edi Sibung terhadap pelanggaran yang ia lakukan tadi. Sebuah tendangan kepada Joko Sidik yang merupakan sebuah pelanggaran yang pantas mendapatkan Esteban Gien. Kembali mobilitas dari seorang Titus Bonai. Satria Ferry berusaha untuk mengirimkan sebuah umpan terobosan pada Titus Bonai dan sebuah tackling tadi kepada Fadli Hariri. Kontan sebuah kartu kuning atas pelanggarannya terhadap Titus Bonai. Dan ini merupakan sebuah kartu kuning yang kedua bagi kubu PSMS sore hari ini, di mana total wasit Oki Dwi Putra telah mengeluarkan 4 buah kartu kuning. ya kita lihat bagaimana dalam tayangan lambat tackling yang mengganjal dengan Eli Aiboy yang ditarik keluar untuk digantikan oleh striker muda yaitu Andika Yudhistira Lubis. Bagi Andika Yudhistira Lubis, hanya dengan penampilannya yang ke-6 sebagai pemain pengganti musim ini, pemain yang diharapkan menjadi prospek bagi tim PSMS Medan, masih dibatasi penampilannya di ajang Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Trias Budi terinjak kakinya oleh Esteban Julian. Tampak harus dilakukan sebuah drop ball oleh dan diberikan penguasaan kepada tim PSMS Medan. Pelanggaran 2 pemain sekaligus yaitu Trias Budi dan Satria Ferry. Tampak saling bertabrakan walaupun ada dorongan oleh Andika tadi. Saya kira tidak ada komunikasi antara dua pemain.
Bisa jadi ini satu peluang. Kesempatan bagi PKT tadi, Josiah Seton dengan peluang bola 50-50 yang dapat diamankan oleh Gali Sudaryono dengan sangat baik. Agresivitas dari striker PKT Bontang ini harus mendapatkan benturan dari Gali Sudaryono. Ya, yang disayangkan memang Jesse. Untuk sementara mereka akan beranjak ke posisi ke-14. Dan sebuah kesempatan Titus Bonai dan hanya menyentuh tiang gawang untuk kembali bisa memperbesar keunggulan dari PKT Bontang. Pemain yang berulang kali menciptakan peluang. Iya, saya kira spesialis peluang, Bung Arya. Seperti tadi saya sempat katakan bahwa Titus Bonai memang sangat baik sebagai destroyer, sebagai penetrator dan pengacau lini pertahanan lawan. Tapi dia bukanlah finisher, bukanlah predator. Dan ini lagi-lagi dibuktikan para pemain di kubu PSMS Medan. Andika Yudhistira yang di partai terakhir yang ia mainkan di Jarum Indonesia Super League saat melawan Delta Sidoarjo berhasil menyumbangkan 1 dari 3 gol kemenangan PSMS Medan atas Deltras, dan kini dengan 2 peluang yang telah ia miliki masih belum berhasil untuk menembus gawang Herman Batak. Ya, saya kira Herman juga terpacu dengan keunggulan timnya. Konsentrasinya sangat baik, kita lihat mempersempit ruang dan lob ball yang dilepaskan oleh Andika Yudhistira